Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya. Hari ini kita akan ngobrol sedikit tentang sesuatu yang pernah kita alami, yaitu konflik di dunia kerja dan apa saja sih bentuknya, bagaimana kita menyelesaikannya tanpa ada drama yang berlebihan. Teman-teman sekalian, kita semua tahu bahwa dunia kerja itu isinya bermacam-macam karakter. Ada yang cepat tanggap, ada yang santai, ada yang super teliti, ada juga yang super praktis. Karena perbedaan karakter itulah wajar kalau sesekali akan muncul konflik. Yang penting adalah cara menghadapinya. Yang pertama, konflik yang sering kita temui di dalam dunia pekerjaan yaitu konflik yang terjadi karena komunikasi yang tidak nyambung. Kadang kita merasa pesan A tapi diterimanya pesan B. Kadang juga ada yang berbicara belak-belakan sementara yang lain berbicaranya butuh pendekatan secara halus. Solusinya, biasakan komunikasi terbuka, tanyakan kalau ada yang belum jelas. Klarifikasi itu bukan berarti tidak percaya, tapi supaya tidak salah langkah. Yang kedua, konflik soal pembagian tugas. Kadang ada yang merasa kerjanya terlalu banyak atau merasa kontribusinya itu kurang terlihat. Untuk solusinya, itu bisa dibicarakan secara baik-baik, sampaikan pendapat dengan jelas tanpa harus menyalahkan satu sama lain. Yang harus diingat, pimpinan juga perlu membantu membagi tugas dengan lebih seimbang dan memastikan semua orang tahu tanggung jawabnya masing-masing. Untuk konflik yang ketiga, itu biasa terjadi karena ada perbedaan karakter. Kita kerja dengan banyak tipe orang, ada yang detail banget, ada yang simple, ada yang cepat, bahkan ada yang moody. Solusinya itu kita harus coba pahami karakter satu sama lain. Kita tidak harus sama, tapi kita bisa saling menyesuaikan dan saling support, fokus pada tujuan tim, bukan pada perbedaan pribadi. Konflik yang terakhir itu konflik karena stres dan tekanan pekerjaan. Deadline ketat, pekerjaan numpuk, siapa yang gak stres? Dan saat stres itu, hal kecil bisa menjadi besar. Solusinya, yang pertama itu kalian harus jaga kesehatan mental dan fisik, istirahat yang cukup, atur ritme kerja, dan jangan sungkan curhat atau diskusi kalau memang ada kendala. Perusahaan juga penting menyediakan lingkungan yang suportif, bukan yang selalu bikin tegang terus. Intinya teman-teman, konflik itu bukan hal yang memang harus ditakuti. Kadang-kadang konflik justru bikin kita belajar cara memperbaiki diri dan memahami rekan kerja yang lebih baik. Terakhir yang ingin saya sampaikan, mari kita bangun suasana kerja yang nyaman, penuh saling menghargai dan saling mendukung satu sama lain. Kalau ada masalah, kita hadapi dengan kepala dingin dan hati yang tenang. Siapa tahu dari konflik itulah kita jadi makin solid sebagai tim. Terima kasih banyak atas perhatiannya ya teman-teman. Semoga apa yang kita bahas tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ke depannya.